datang di QCoder, tempat belajar untuk menjadi seorang website developer. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan belajar mengenai bagaimana membuat sebuah form. Setelah pada tutorial sebelumnya kita membuat yang namanya form login, dan hasilnya seperti ini, form login ya. Maka kali ini kita akan melanjutkan membuat form yang namanya sign up form atau form untuk sign up, dan hasilnya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita langsung saja ke VS Code. Seperti biasa, kita akan membuat sebuah file baru, dan di sini saya kasih nama sign up form.html. Oke, seperti biasa kita membuat dokumen baru, dan pada titlenya saya kasih nama sign up form. Oke, kita langsung saja pada bagian bodinya ya. Stylenya kita akan membuatnya belakangan. Di sini saya kasih judulnya adalah sign up. Ya, maksudnya headernya ya, saya kasih sign up form. Oke, pertama kita akan membuat buttonnya. Button on click, document, dot get element by, kita get element by ID ya. Ya, ID-nya kita akan membuat belakangan ya. ID 01. Style, display, sama dengan ya, kita buatin display block ya. Ya, displaynya block. Kemudian style width-nya ini kita kasih auto. Ini saya sembunyikan dulu ya biar panjang sampai sini. Kemudian labelnya itu sign up form. Sorry. Sign up form. Oke, kemudian sekarang kita membuat modalnya. Div. Ya, sekarang kita memanggil ID-nya. Div ID. Ya. Karena di sini ID-nya 01, ID 01 ya. Ya, ini kita copy aja biar nggak salah.
01 kelas modal on klik. Dokumen dot ya, get element by ID ya. Ya, seperti kita tahu ID-nya kita adalah ID 01. Jadi sekarang kita akan memanggilnya ID 01. Terus di sini dot style display kita di sini sama dengan none. Ini kita displaynya none ya. Kemudian kelasnya kita close. Kelasnya kita kasih close. Ini saya kasih di sini aja biar nggak terlalu panjang, biar jelas aja kelihatannya ya. Sini title-nya adalah close modal. Sekarang kita akan membuat formnya. Form. Nah, sekarang kita actionnya kita mau arahkan kemana? Form actionnya. Ya, walaupun untuk sementara kita belum akan memprosesnya. Ya, jadi ini boleh kosong, boleh juga diisi. Ya. Jadi sini saya maunya isi dengan action. Action page titik php. Artinya bahwa saat user itu mengklik button sign up form, biar jelas ya, biasanya seperti ini. Nah, saat dia mengklik, setelah dia isi yang ini. Nah, setelah dia mengisi ini semuanya, password ini, terus dia klik sign up, itu dia akan diarahkan ke sini, ke page ya, yang namanya action page titik php. Ya, walaupun saat ini kita belum akan membuat action page-nya ya, tapi di sini saya kasih nama biar jelas. Oke, ini form kelasnya. Form class modal content. Sekarang kita membuat kontainernya.
Ya, sekali lagi, kelas yang ini semuanya kita belum membuatnya. Kita akan membuatnya di bagian stylenya di CSS-nya ya. H1 ini kita kasih judulnya sign up. Terus kita buat paragraf di sini. Kita kasih kata-katanya apa ya? Mungkin silahkan membuat akun Anda misalnya ya. Ya, mungkin sudah pada tahu ya, HR ini khususnya untuk membuat yang namanya line, membuat garis ya. Ini kita buat label. Email. Ya, ini kita kasih email. Terus ini input. Input type-nya kita buat text. Kemudian placeholder. Masukkan email yang aktif misalnya ya, karena kita mau agar nanti ada verifikasi via email, jadi dia harus isi email. Placeholder. Terus ini name-nya kita kasih email. Dan required ya. Kenapa harus required? Artinya kalau dia tidak mengisi email, berarti dia tidak akan bisa klik tombol yang ini. Jadi misalnya sekarang nih, kalau saya mau klik ini ya nggak bisa, ini pasti muncul seperti ini ya. Nah, oleh karena itu kita membuat yang namanya required ya. Oke, terus ini kita copy paste aja ini. Sekarang kita membuat untuk ini, tinggal kita ganti dengan password. Ini saya kasih PSW saja, ini ganti dengan password.
juga. Input type-nya adalah password. Terus placeholder-nya kita kasih yang namanya masukkan password. Terus yang ini PSW. Ya, kenapa ini PSW? Karena kita sesuaikan dengan ini, label yang ini ya. Kalau ini saya kasih namanya lain, ya pasti error karena dia nggak cocok dengan labelnya. Dia nggak cocok dengan ini ya. Seperti ini, email di sini, ini juga email. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah label. Ini label for ini karena kita mau supaya dia akan mengulangi password. Jadi PSW repeat. Ini kita copy saja. Kita kasih labelnya masukkan password lagi. Masukkan password lagi. Ini kita copy. Jadi input type-nya adalah udah pasti password ya. Terus ini kita tinggal masukkan password lagi. Namanya jangan lupa harus sama. Jadi name-nya adalah PSW repeat. Oke, selanjutnya adalah kita membuat label untuk inputnya, untuk checkboxnya, maksudnya label ya, karena ini checkbox jadi kita nggak akan kasih yang namanya label for. Input, jadi input type-nya adalah checkbox. Input type checkbox. Kemudian check sama dengan checked. Sorry, maaf, ini salah, saya harus maksudnya dalam sini. Terus name-nya di sini, namanya kita kasih remember, maksudnya mengingat di browser maksudnya ya. Remember
style. Kita buat margin bottomnya berapa ya? Margin bottom kita kasih di 15 pixel aja. Terus labelnya kita kasih ingat saya. Oke, terus kemudian pada bagian sini kita akan memberikan semacam kata-kata bahwa misalnya gini, dengan membuat akun di sini artinya Anda menyetujui semua persyaratan kami. Misalnya dengan membuat akun di sini artinya Anda setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kita di sini seolah-olah syarat dan ketentuannya itu akan berada di sebuah halaman. Jadi kita membuat sini ref, anggaplah kita membuat skb misalnya, skb.html misalnya. Terus di sini syarat dan ketentuan. Di sini ini saya mau pingin supaya dia warnanya style warnanya warna apa ya, saya kasih warna ini aja. Darker blue aja ya. Oke, setelah itu kita membuat yang namanya div class yang namanya clear fix. Button type ya udah, pasti button type-nya itu adalah button ya. Kemudian button on klik, document get element by ID, dan ID-nya itu ID 01 ya. Terus stylenya displaynya none.
dan display sama dengan noun. Terus kelasnya, adalah kita ingin membuat cancel button ya. Namanya adalah cancel. Terus sekarang kita membuat satu button lagi, dan kali ini adalah button type-nya adalah submit. Kelasnya adalah sign up button. Terus labelnya kita kasih ya, sign up. Oke, bodinya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat JavaScript-nya. Script kita buat var modal document get element by ID, dan ID-nya kita adalah ID 01. ID 01. Jadi yang ini ya. Ini. Ya, ini ID-nya kita. Window on click function event. Jika if event sama dengan modal. Jadi ini modalnya ya. Ini modal. Modal dot display. Oops, ini yang masih kurang. Style dot display node. Jadi ini artinya saat
user klik di luar dari form ini, maka formnya akan tertutup. Ya, maksudnya gini. Oke, sekarang seperti ini ya. Kalau klik di sini berarti hilang formnya. Ya, itu perintahnya yang ini. Ini saya kasih komen saja. Jika user klik di area di luar area form, maka form akan tertutup. Ya, ini perintahnya ya. Oke, sepertinya ini sudah selesai. Coba kita jalankan ya. Ya, ini saya buat sini. Oh, saya kasih nama file saya sign up, bukan sign up. Ya, ini sebenarnya nggak masalah. Oke, coba kita jalankan. Nah, seperti ini. Ya, hilang kan? Ya, kenapa tampilannya belum seperti ini? Ya, karena kita belum membuat stylenya. Oke, sekarang kita akan membuat stylenya sekarang. Ya, seperti biasa, kita akan membuat stylenya di sini. Dia bagian headnya ya. Style. Ya. Oke. Untuk body, kita mau font family. Ya, ini tentunya sesuai selera ya. Saya mau font family-nya itu adalah Arial, Helvetica, sans serif ya. Kemudian box sizing, border box. Oke, kemudian kita akan membuat untuk input teksnya. Ini saya kasih komen di sini. Ini untuk input teks. Jadi input jadi type sama dengan teks, koma, input type sama dengan password, sekarang kita membuat stylenya. Width-nya itu adalah 100%. Ya, mungkin sudah pada tahu kenapa kita tidak memakai pixel ya, tapi kita pakai persen, karena kita mau supaya dia responsif. Terus padding saya kasih 15 pixel. Marginnya adalah kita kasih
5 pixel. Saya maunya ini 0, terus ini 22 pixel, terus ini 0. Terus display ya, ini inline block ya. Border none. Terus backgroundnya kita kasih ya, saya pengen pakai F1 ya. Jadi dia putih tapi tidak terlalu putih. Sekarang kita akan membuat background color untuk inputnya ya. Oke, di sini saya kasih komen saja. Background color untuk inputan. Jadi input type text, focus, ini password, ini fokus, kita mau background colornya itu background color saya maunya saya maunya itu aja ya, hampir putih juga. Terus outline none. Kemudian kita membuat style untuk buttonnya ya. Jadi button background colornya background color ya, ini muncul karena saya sudah sering pakai warna ini ya. Jadi dia hampir 4A6D. Oh, saya nggak mau pakai ini. Saya maunya adalah 4 AA terus
6D misalnya. Ya, saya maunya warnanya ini deh. Terus color. Jadi ini untuk backgroundnya, ini warna untuk backgroundnya, sedangkan color yang ini untuk tulisannya, fontnya. Oke, terus padding kita kasih 14 pixel dan 20 pixel saja. Margin kita kasih 8 pixel dan 0. Terus border kita kasih none, jadi biar tidak ada bordernya ya. Pointer, terus width 100%. Ya, mungkin sudah tahu. Seperti saya bilang, kenapa kita pakai persen? Karena kita mau agar dia itu responsif. Opacity 0.9 aja deh. Nah, ini untuk buttonnya. Sekarang untuk saat mouse berada di atas button, jadi di sini button hover, kita kasih opacity-nya, kita kasih 1 aja. Oke, sekarang untuk cancel buttonnya ya. Kenapa ini namanya seperti ini? Bukan ini kita boleh kasih nama apa saja, tapi karena di bawah sini kita sudah membuat yang namanya cancel button. Di mana dia? Ini dia cancel buttonnya. Jadi sekarang kita membuat stylenya di sini, cancel button sama sign up button. Nah, kenapa kita membuat seperti ini? Kenapa kita nggak membuat satu-satu? Ya, karena ini stylenya itu sama persis. Jadi kita tinggal ya buatkan seperti ini. Kita kasih koma, terus button yang untuk sign up-nya ya. Kita kasih float left, kemudian width-nya kita kasih 50% aja. Oke, sekarang selanjutnya adalah kita akan membuat style untuk modal. Oh sorry, modalnya belum.
kita membuat kontainernya dulu. Saya kasih komen saja di sini. Style untuk kontainer. Dot container. Paddingnya kita kasih 16 saja. Sekarang baru kita membuat untuk modalnya. Background untuk modal ya. Modal. Saya kasih komen. Ini biar jelas saja, biar gampang dipelajari ya. Makanya saya kasih komen seperti ini. Ini tuh background modal ya. Modal, modal display none. Kenapa display none? Karena kita mau agar secara default itu tidak dimunculkan, harus diklik dulu baru muncul. Kalau kita tidak kasih displaynya none di sini, ya formnya itu akan langsung muncul saat dijalankan di browser. Jadi harus diklik dulu. Display none. Terus ini position fixed. Z index. Z indexnya kita kasih 1. Terus untuk leftnya kita kasih 0. Top juga 0. Terus widthnya kita, karena kita mau agar dia full width ya, jadi kita kasih 100% width. Terus height-nya juga kita kasih 100%. Terus overflow ya, ini kita kasih auto ya. Ini maksud overflow auto ini maksudnya gini, agar saat diakses di misalnya HP yang layarnya itu kecil ya, pasti agar otomatis muncul scrollnya, sehingga kita kasih overflownya ini auto. Ini saya kasih komen di sini ya. Jadi agar muncul scroll secara otomatis, menyesuaikan dengan screen. Kemudian background colornya saya maunya itu adalah 474. Terus saya pengennya seperti itu ya. Ini tentunya sesuai selera ya.
Terus kita kasih padding top, kita kasih 50 pixel aja. Oke, sekarang kita membuat untuk kontennya. Ini saya kasih komen modal content box. Modal content, background color, ya saya pengennya ya hampir putih juga, EFF. Terus kemudian margin ini 5%. Ya, kalau ditulis seperti ini sebenarnya sama dengan margin top 5%, margin bottom auto. Nah, tapi karena semuanya, jadi ini menggantikan top, bottom, left, dan right ya. Ya, kalau belum paham mengenai ini, coba lihat lagi di tutorial kami yang sebelumnya ya. Di situ ada penjelasan. Terus yang ini bordernya ini kita kasih 1 pixel aja biar nggak terlalu tebal. Terus warnanya adalah ya saya pengen ya seperti abu-abu lah. Terus width %. Ya, ini bisa lebih kecil. Ya, 50 boleh atau 60 boleh. Ini tentunya sesuaikan dengan selera sendiri ya. Saya kasih komen di sini. Boleh lebih besar atau lebih kecil. Oke, selanjutnya adalah kita membuat penggarisnya itu yang tadi yang saya bilang HR ini untuk garis. Mana dia? Ini dia HR-nya. Sekarang kita membuat stylenya. Ya, kalau kita tidak membuat stylenya, dia akan ya hitam seperti biasa ya. Dia akan secara defaultnya itu adalah hitam. Tapi kita membuatnya agar menyesuaikan dengan formnya kita. Saya kasih komen di sini. Membuat style untuk garis. Jadi HR ya,
ini kita kasih 1 pixel, terus solid, terus warnanya kita saya maunya nih warna yang F1 ini. Terus margin bottomnya margin bottomnya kita kasih 25 pixel. Oke, selanjutnya kita akan membuat style untuk buttonnya, close button. Style untuk close button. Jadi close, posisinya absolute ya. Right, kita kasih 35 pixel aja. Terus topnya 15 pixel. Terus font size nya kita kasih berapa ya, 40 kali ya. Font ya, kita coba kasih 40 pixel. Kemudian font weight, ini maksudnya ketebalannya, ketebalan dari fontnya kita kasih bold aja. Terus warnanya ya, yang F1 yang ini warna kesukaan. Sekarang kita akan membuat style untuk button saat mouse berada di atas sebuah button ya, untuk button close nya. Jadi close close over, fokus, color warnanya adalah, saya maunya warnanya itu coba F4 43 sama 36 coba ya. Oke, seperti ini. Terus kursor pointer ya. Terus untuk clear fix after clear both, terus display table.
Sekarang kita akan membuat agar dia responsif ya saat diakses melalui smartphone atau layar yang kecil ya. Ini saya kasih komen di sini aja agar responsif. Jadi kita membuat media query. Ini agar responsif kita membutuhkan media query. Jadi media query-nya adalah add media screen and max and media screen and max width 300 pixel sorry bukan ini. Jadi ini kita harus kasih ini dulu. Ini di sini, bukan di sini, tapi di sini. And max width terus baru di sini ya, maksudnya yang ini ya, cancel button yang ini, sorry, close, harus di cancel. Cancel button dan sign up button, cancel button, koma, sign up button, width-nya itu kita kasih 100%. Sepertinya sudah selesai. Ini nggak perlu. Description max width 300 pixel. Cancel button. Oke, sepertinya sudah selesai. Oke, coba kita save dan kita refresh lagi yang ininya. Nah, sudah muncul ya. Oke, coba klik. Nah, ya seperti ini. Tapi saya mau agar saat diklik dia ada animasi seperti ini. Ya, saya ingin ada animasi seperti itu ya. Ini belum ada animasinya. Oke, sekarang kita akan menambahkan untuk animasinya. Oke, untuk animasi kita tambahkan
tampilkan di sini saja ya, di mana saja boleh. Sekarang saya kasih itunya adalah untuk animasi. Jadi animate, WebKit animation, kita maunya dia zoom ya, animate zoom, dan waktunya itu adalah 0,6 second. Kemudian animationnya adalah animate zoom 0,6 second. Kemudian untuk keyframesnya, WebKit keyframes animate zoom itu from WebKit transform scale-nya itu adalah 0. Kemudian tuh ya, ini sama sih sebenarnya, cuma 0 sama 1 aja. Jadi dari 0 ke 1. Oke. Kemudiannya ini keyframes animate zoom keyframe animate zoom terus yang ini from ini 0. Kemudian untuk tuh sorry, satu. Jadi 0 ke 1. Oke, coba kita belum, karena kita belum menaruhnya kita belum panggil di
bagian bodinya. Jadi di bagian body kita harus mengisikan pada form. Oh, ini kita taruh di sini ya. Jadi kelasnya itu adalah animate coba kita refresh. Iya, oke, sudah mantap. Sudah ada animasinya. Nah, cuma dia terlalu di pinggir. Padahal kita maunya supaya dia agak ke tengah dikit. Caranya adalah kita akan membuat kelas untuk naruh dia di tengah ya. Oke, sebentar. Jadi kita akan membuat sebuah kelas yang namanya main. Saya taruh aja di sini ya. Ya, di mana aja boleh. Main max width itu 1000 pixel. Kemudian marginnya adalah margin, kita kasih auto. Sekarang kita panggil di bagian bodinya. Jadi kita letakkan di sini div kelas yang barusan kita buat ya, yaitu kelas main. Ya, terus ini kita cut saja, kita taruh di bagian paling akhir. Nah, ya, jadi kita letakkan di sini saja. Ini saya kasih komen biar jelas. Ini penutup main. Oke, sepertinya sudah selesai. Coba kita lihat. Ya, oke, dia sudah di tengah. Nah, sekarang dia udah di tengah ya. Oke, kalau kita perhatikan ini harusnya beda ya. Cancel ini harusnya merah. Berarti kita lupa ada satu style untuk cancel buttonnya. Kita belum membuat stylenya di sini. Oke, sekarang kita buat style untuk cancel buttonnya ya. Cancel button. Padding kita kasih 14 pixel dan 20 pixel, dan warnanya itu adalah background colornya kita kasih F44 ya, F44
336 ya, biar dia merah ya. Sepertinya sudah selesai. Coba kita refresh. Oke, kita refresh, kita lihat. Nah, ini. Oke, sudah berarti ya. Oke. Sepertinya kita stylenya ini kurang. Oke, sepertinya ini putih semua. Padahal kita maunya backgroundnya ini seperti ini. Ini kalau diklik baru muncul ya. Berarti ada yang salah dengan nomornya. Oke. Ya. Ini harusnya FE. Oke, coba kita lihat hasilnya. Kita refresh dulu. Nah, oke. Seperti ini. Ini sudah berhasil ya. Ya, jadi dia ada animasinya. Coba kita saat dibuka dengan device yang layarnya kecil, seperti ini dia munculnya. Oke. Untuk form sign up-nya kita sudah seperti ini. Dan kita akan melanjutkan form yang lain pada kesempatan yang akan datang. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe sehingga teman-teman mendapatkan updatean terbaru jika kami mengupload video-video tutorial yang baru. Sekian dari kami dan salam Q Coder.